lagu nasional ya, lagunya lagu Halo Halo Bandung ya. Kita dimulai. Oke, itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Halo Bandung, ibu kota priangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, marimu rebut kembali. Terima kasih. Ya, sebelumnya apa kabar semuanya yang soleh-solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Yes. Ya, semuanya sehat? Alhamdulillah. Hebat, keren. Sudah sarapan belum tadi? Udah. Ada belum? Udah semuanya? Belum. Ya, kita baca doa dulu ya. Tapi sebelum berdoa, duduk siap. Topi semuanya dilepas. Ya, tidak ada yang ngobrol dan tidak ada yang giring-giring. Ya, kita baca dengan sungguh-sungguh. Disiapkan sama Rama ya. Silakan Rama. Siap. Baca dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kan tadi berdoa. Baik, anak soleh, kita sebelum melanjut lebih jauh lagi, kita murojaah ya satu surat saja. Suratnya Al-Qari'ah aja ya. 1, 2, 3 basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabsus wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya. Baik anak-anak soleh-solehah, kita akan mulai pelajaran ya. Tapi sebelumnya mulai minggu lalu kita sudah membahas tentang materi apa? Ada yang masih ingat? Tentang? Ya, tentang apa? Nama-nama Allah. Ada berapa sebetulnya jumlah nama-nama Allah itu? Ada 99 yang perlu kita tahu. Tapi ada lebih ya di dalam Al-Quran itu. Lebih dari 99. Tapi yang kita pelajari, yang kita ketahui, nah itu ada 99 nama. Coba ibu kita sebutkan 4 saja. Siapa yang menyebutkan? Oh, Kiki, silakan Kiki.
Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Iya, pinter. Ya, ada berapa tadi? Ada 4. Coba boleh sebutkan lagi. Siapa lagi? Satu lagi deh. Siapa lagi? Reza, ulangi lagi. Coba. Al-Hayyu, Al-Qayyum, Iya. Al-Ahad, Hah? Al-Mu'min. Al-Mu'min, pintar. Satu lagi. Al-Mu'min ada yang tahu artinya apa? Al-Mu'min, Bima? Allah yang maha apa Al-Mu'min? Allah yang maha mematikan. Al-Hayyu. Al-Hayyu dari Yud. Allah yang maha menghidupkan. Pintar. 3. Al-Qayyum. Allah maha berdiri sendiri. Yang keempat Al-Ahad. Allah maha Esa. Good, pintar ya. Berarti kalian mesti mengingat pelajaran materi kita yang lalu ya. Berarti sekarang kita menuju ya, selanjutnya adalah materi yang berikutnya tentang mengenal kitab-kitab Allah. Jadi kita bisa mengenal Allah itu lewat kitab-kitabnya ya, yang Allah turunkan sebumi kepada rasul-rasul pilihannya ya. Sebelumnya coba kalian lihat tujuan pembelajaran dari materi kita yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Yang pertama, siswa diharapkan meyakini adanya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi iman dengan benar ya. Kedua, kalian juga nanti diharapkan bisa membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian juga harus bisa menunjukkan sikap adanya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, kalian juga mampu membiasakan sikap percaya diri ya terhadap implementasi pemahaman makna diturunkannya kitab suci melalui rasul-rasulnya ya. Kemudian berikutnya, kalian juga diharapkan bisa menjelaskan makna diturunkannya kitab-kitab suci tersebut sebagai implementasi rukun iman. Berikutnya, kalian juga diharapkan bisa menyebutkan nama-nama kitab Allah yang telah diturunkan ke bumi dengan benar. Berikutnya, kalian juga bisa menyebutkan rasul-rasul Allah yang menerima kitab-kitab tersebut ya dengan baik dan benar. Kalian juga harus bisa menjelaskan kitab Allah yang sebetulnya itu membawa ajaran terpuji dengan benar ya. Yang terakhir juga diharapkan materi ini bisa juga kalian bisa menunjukkan makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman yang baik dan yang benar ya. Paham ya tujuan kita mempelajari materi yang akan nanti kita pelajari. Baik ya. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Inilah materi kita pada hari ini, mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekarang kalian perhatikan ya, ayat Al-Quran yaitu tentang mengenal kitab Allah, yaitu surat An-Nisa ayat 136. Ibu minta dibacakan sama Cahaya ya. Saya tolong berdiri ya. Nggak apa-apa, yang keras ya. Ya, dibaca yang keras, terus malah dulu. Nanti kita baca bersama setelah Cahaya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Terima kasih Cahaya ya. Jadi ini ayatnya kita baca bersama ya, biar kamu juga merasakan bersama ya. 1, 2, 3 basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitab
artinya ya. Apa ya artinya? Coba Rama ibu kita tolong dibacakan artinya berdiri. Kenapa? Apa kok? Ya baca yang keras ya biar temannya dengar dan terima. Silakan. Ya, artinya wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitab Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, dan kemudian maka sungguh orang itu telah sesat sangat jauh. ya, terima kasih Rama boleh kembali ya. Jadi anak soleh-solehah, di sini ada perintah ya dari Allah bahwa kita diperintahkan untuk mengimani. Ya, mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya. Kalau kita tidak beriman, kita tidak mengikuti, maka nanti kita di sana dijelaskan apa? Termasuk orang yang sesat sangat jauh. Ya, mau nggak? Enggak ya, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang menjadi orang sesat. Ya, ya makanya kita harus mengimani apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Baik, ibu lanjutkan ya. Ya. Berikutnya, ya kan tadi kita sudah bacakan ayatnya. Sekarang kita sudah tahu bahwa itu perintah Allah dan harus kita imani. Bagaimana cara kita mengimani? Nah, sekarang ibu tahu, ibu mau tanya dulu sebelumnya. Ada yang tahukah apa itu arti iman? Tadi kita berbicara tentang iman ya, mengimani. Tapi kamu tahu nggak iman itu artinya apa? Ada yang tahu iman artinya apa? Hah? Ayo, ada rukun iman, ada rukun Islam. Nah, sekarang yang rukun iman itu artinya apa sebelumnya? Gimana tahu? Iman artinya percaya. Iman artinya percaya atau yakin di dalam hati ya. Dan dengan dilakukan nanti dengan perbuatan. Namun kita yakin dulu, kemudian nanti kita bisa melakukan dengan perbuatan. Coba berkaitan dengan iman. Iman kepada kitab Allah ini rukun imannya keberapa? Siapa yang tahu? Rukun iman ada berapa sebelumnya? Nah, satu iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat Allah, ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada qada dan qadar ya, kepada takdir yang baik serta takdir yang buruk. Itu rukun iman. Jadi ini berkaitan dengan rukun iman yang kita sebagai muslim harus punya keyakinan penuh terhadap rukun iman tersebut ya. Tadi kita mempelajari ya, hari ini kita mempelajari tentang kitab-kitab Allah yang harus kita imani, yang harus kita tanamkan di dalam hati ya. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Caranya bagaimana? Coba kalian perhatikan ya. Ya itu ya, bisa dengan cara. Oh iya, boleh. Gimana? Kenapa? Ayo baca yang keras. Berdiri. Ayo Bima yang keras berdiri. Tapi sebetulnya kalau kita mau itu berdiri apa? Tulis tangan sendiri, enggak boleh ya. Ya, yaitu dengan cara apa? Bima mau baca? Iya, Bima mau. Tadi itu tangan dulu. Tapi ditunjuk sama Rama ya. Ya udah. Kalau nggak mau buka paksa ya. Siapa yang mau baca? Tunjuk tangan aja, nggak perlu dipaksa. Mau ditunjuk apa mau ditunjuk diri? Tunjuk ya. Reza yang keras. Ya berdiri. Baca aja kok, baca aja. Ya, baca aja. Nggak apa-apa. Baca. Dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada orang-orangnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Bisa dipahami bagaimana cara kita mengimani kitab Allah? Dengan cara meyakini dan apa tadi? Ayo, menjadikannya kitab-kitab tersebut
sebagai pedoman hidup kita untuk menuntun dan mengatur cara hidup kita dan berperilaku ya untuk kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Itu bisa kalian laksanakan nanti ya. Baik, berikutnya perhatikan kembali ya setelah ini. Nah, nama-nama kitab Allah ya. Jadi ada beberapa kitab yang telah diturunkan Allah ke bumi pada rasul-rasul pilihannya. Ya. Yang pertama adalah Taurat, kitab Taurat. Yang pernah lihat belum? Ya, yang kedua Zabur, kitab Zabur. Yang ketiga Injil. Yang keempat Al-Quran. Ya. Pertama kita ulangi lagi, kitab Taurat ada yang tahu diturunkan pada Nabi siapa? Nabi Musa. Ya. Kalau kitab Zabur ada yang tahu? Nabi Daud. Kitab Injil kepada siapa? Isa. Kitab Al-Quran Nabi Muhammad SAW yang menerima kitab Al-Quran sampai sekarang kita masih memegangnya ya. Itu sebagian mukjizatnya. Kan perhatikan kembali keterangan berikut. Ya, kitab Taurat. Ya, kitab Taurat itu adalah ya. Bisa dibaca? Coba baca bersama sekarang. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih ada di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Ya, menggunakan bahasa Ibrani. Apa itu bahasa Ibrani? Yang tahu? Bahasa kaum Yahudi. Ya, kaum Yahudi. Ya, yang kedua adalah kitab Zabur. Coba kita lihat keterangannya ya. Kitab Zabur itu diturunkan kepada siapa? Coba dibaca Nabi Daud. Coba dibaca yang keras biar temannya nyimak siapa yang belum ya. Febri baca yang keras nih. Berdiri Febri, berdiri biar Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel. Kurang Lebih pada abad 10 sebelum Masehi. Sebelum Masehi ditanamkan. Ya, boleh dulu kembali Febri ya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menjadi raja di mana itu? Ya, Mesir ya. Pada abad berapa? 10 sebelum Masehi. Itu kaum yang dipimpinnya adalah kaum Bani Israil di tanah Kanaan. Ya. Berikutnya adalah kitab apa ya? Yang ketiga kitab apa? Kitab Injil diturunkan kepada siapakah kitab Injil ini? Nabi Isa. Ya, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat atau pelajaran yang baru atau kabar gembira. Ya, kitab Injil sekarang itu dianut oleh kaum apa? Kristen ya, dan Kristen apa? Kristen Protestan, ada Kristen Katolik ya. Kitab sucinya Injil ya, tapi itu sudah dimodif ya sebetulnya. Tapi kita nggak tahu gimana ya. Yang asli yang dari Allah itu yang seperti apa kita belum pernah tahu. Ya. Nah, selanjutnya ya, sudah bisa dipahami nih. Ya, kita lanjut kitab yang terakhir, yang keempat, yaitu kitab Al-Quran ya, Al-Quran Karim yang sekarang kita masih pegang, kita masih jadikan pedoman hidup dan jadikan pegangan. Itu diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibaca, silakan Wanda berdiri. Silakan baca yang keras ya, biar teman-teman menyimak. Kita melakukan nilai diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad 6
Turunnya Al-Quran menandai awal diarahnya sebagai Rasulullah. Itu 40 tahun. 40 tahun ya. Jadi kitab Al-Quran itu diturun kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika beliau berusia 40 tahun. Dan di mana dia mendapatkan wahyu tersebut? Pertama kali di Gua Hiro atau di Mekah ya. Nanti kita lanjut, kita ada pertanyaan berikutnya ya. Sekarang selanjutnya kita perhatikan lagi ya. Jadi kitab-kitab Allah ini yang diturunkan kepada Rasul-Rasulnya itu membawa ajaran yang terpuji ya, yang baik ya. Coba ajaran terpuji yang pertama yaitu ajaran terpuji kepada Sang Pencipta atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat gambarnya, gambar 1. Sedang apa ini, Robi? Ibadah sholat ya. Yang kedua juga sedang apa? Sedang berdoa ya. Jadi ajaran terpujinya apa yang pertama? Contohnya ini ya, beribadah dan berdoa itu merupakan ajaran terpuji kepada siapa tadi? Sang Pencipta. Kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kalau mau berbuat baik, kita rajin-rajin sholat, rajin berdoa dan berbuat baik. Yang kedua ajaran terpuji berikutnya adalah, coba perhatikanlah Bima ya. Coba Bima dibaca ini lagi ngapain anak tersebut? Salaman ya. Kalau ketemu sama temannya di jalan maka salam ya, menyapa, paling tidak menyapa ya. Ya. Kemudian ada apa lagi nih, Lama? Oh ya, Darius. Apa Darius? Menolong temannya apa? Iya, berdiri. Darius berdiri biar menolong temannya. Ayo berdiri. Darius. Yang gambar kedua sedang apa? Menolong teman yang jatuh dari sepeda. Ya, kasihan kalau nggak ditolong, kamu harus melihat. Terusnya nggak ditolong ya. Tadi sudah tahu. Iya, kesakitan. Ya, makasih ya Darius. Ya, itu merupakan ajaran terpuji kepada siapa? Kepada sesama manusia. Ini kepada siapa yang pertama? Karena yang kedua kepada manusia, pada teman, pada orang lain. Ya, bisa kita lakukan ajaran terpuji tersebut. Yang ketiga, ajaran terpuji terhadap hewan dan tumbuhan. Coba kalian perhatikan kembali. Apa contohnya? Ya, apa Rama? Coba berdiri Rama berdiri. Apa contohnya? Berdiri kayak berdiri. Nah, contohnya apa? Pada hewan ternak atau kepada ayam dari situ ya contohnya ya, betul. Terima kasih ya. Jadi kita bisa menunjukkan atau bisa melakukan amal terpuji kepada hewan ya. Apa contohnya? Memberi makan ya. Setiap hari kalau kamu punya hewan ternak maka diberi makan, jangan disiksa ya, nggak dikasih makan nanti hewannya bisa mati. Tapi kalau kita punya anak yang baik maka kita harus beri makan ayam ternaknya atau hewan ternaknya atau hewan yang lain juga boleh. Kamu punya hewan ternak apa? Kucing. Ada lagi? Sapi. Ada lagi? Apa lagi di rumah? Ada. Kamu punya apa? Kan di rumah yang biasa dibuat ternak apa? Kucing. Apa lagi? Bunyi itu semut. Kok semut? Burung ya, itu juga. Pinyik. Siapa yang punya? Nggak boleh itu, kalau banteng nggak boleh dipelihara kan? Ya. Cara yang bagus ya dari ya. Berikutnya adalah menyiram tanaman. Maksudnya apa? Ini ajaran terpuji kepada apa? Tumbuhan atau makhluk hidup, ya, pohon atau tumbuhan. Kalau kita punya tanaman di rumah, maka harus disiram setiap hari. Ya, minimal berapa kali kalau menyiram tanaman? Ya, 2 kali lah, pagi dan sore. Yang minimal 2 kali
kepada diri sendiri. Siapa diri sendiri? Kita. Nah, kamu kepada diri sendiri harus bisa ya, harus bisa berbuat baik kepada diri sendiri. Coba contohnya apa, Kak? Nah, salah satunya nih ya. Apa ini? Bilkis? Lagi ngapain ini Bilkis? Potong kuku. Itu salah satu berbuat baik kepada diri sendiri. Merawat kukunya agar tetap bersih, maka harus dipotong kukunya. Ya, Rama, kukunya udah dipotong belum? Oh, setiap hari ada silakan memotong kuku. Senin, Rabu, Kamis, Jumat. Sunahnya Jumat ya. Kalau udah panjang ya nggak apa-apa sih. Baru apa ya? Ya kalau udah panjang kamu potong. Tapi disunahkan tadi setiap Jumat harusnya ya. Ya, potong kuku termasuk akhlak kepada diri sendiri. Berikutnya, coba nih siapa yang menjawab? Lagi ngapain ya? Kita sering banget. Ariana lagi ngapain? Apa contohnya? Berhias atau dandan. Iya, berhias atau mempersiapkan diri ketika mau di sekolah, maka baju, rambut, ya sepatu dirapikan dulu, ya supaya nanti ke sekolah, ya gila ya, gimana ya ke sekolah tampilannya jadi apa? Jadi oke, jadi keren, jadi cantik, jadi ganteng. Siapa yang ganteng? Siapa yang cantik? Ya. Laki mau ganteng nggak? Ganteng nggak? Iya, kamu ganteng duduk yang bagus ya. Anak soleh. Ya, tadi ya kita sudah pelajari materi tadi itu tentang kitab Allah, membawa hajat terpuji, dan kitab Allah diturunkan itu sebagai apa tadi? Pedoman hidup kita ya, baik ya. Alhamdulillah ya, pelajaran materi kita ini sampai di sini. Tapi ya itu ada games. Tapi sebelum games itu mau kamu mengisi soal ini sedikit aja Pak. Ya, kamu baca dulu, tapi kamu baca dulu pertanyaannya, kemudian langsung diisi di kertas ini ya. Dibaca dan diisi kertasnya. Pertanyaannya dulu. Tulisannya yang jelas ya. Tulisannya yang jelas, dibaca dulu. Dibaca dulu yang teliti, yang cermat. Dibaca dulu. Boleh tidur dulu, tapi ini bacanya sudah muncul. Siapa yang belum dapat? Siapa yang belum dapat? Robi. Ada yang belum dapat? Ada yang belum dapat? Oh, sudah semuanya baik. Kalian baca. Kalian ya, terus sampai mengasih ya, kata yang tidak masuk kali ini. Ibu sambil mengasih ya. Alisa ada, Alisa? Ada. Bima ada, Bima? Bilkis? Bilkis ada? Hadir ya, kita lupa ya. Bunga ada, Bunga? Enggak ada ya. Cahaya ada? Dahlia ada? Pensil? Kata-katanya Pak Samir. Dikain. Dibaca. Darius ada? Farida? Adil? Gerin ada, Gerin? Oh, banyak yang belum masuk ya. Kiki? Mikael ada? Febri? Robi? Ada bagus kok. Tangan bagus. Rahman? Fikram? Tidak ada Fikram. Rizka? Tidak ada juga. Mana dia? Ronald? Fatan? Faira? Wanda?
dikerjakan dibuka udah yang sudah dipegang yang nanti kita akan keluar lagi ya dipegang jadi isi di yang kalau yang disuruh berarti kamu tempat ya jawabannya dibaca katanya disuruh baca dulu katanya dibaca dengan teliti lalu kamu jawab dengan dari ya ada yang lagi mau bertanya lagi ya di sini kita bertukar informasi ya mau taruh ya isi ini di mana siapa yang belum? Sudah semuanya? Sudah semua? Siapa yang belum? Sama udah? Bahasa ini siapa yang belum? Rifki sudah? Yasin sudah? Abika udah? Sudah semua? Bahasa ini udah semua? Oke, kalau udah kita siap-siap semuanya kita siap keluar ya, tapi sebelum keluar tunggu instruksi itu dulu. Pulpennya nggak usah dibawa, tapi bawa ini aja. Bawa lembar yang tadi kamu sudah isi dan dibaca ya. Dibaca lagi isinya, dibaca lagi materinya yang tadi di situ yang sudah ibu berikan. Karena nanti kita akan bertukar informasi kepada bertukar. Ingat-ingat ya. Ingat tadi apa yang kamu tulis, yang kamu dapatkan informasi di kertas tersebut di kartu tersebut. Ya, oke, anak soleh. Sebelumnya kita tepuk semangat dulu deh. Dari tadi kita belum semangat tepuk. Anak soleh. Anak soleh. Kalau kau anak soleh tepuk tangan. Kalau kau anak hebat bilang oke. Kau anak keren. Kalau kau anak soleh. Kalau kau anak hebat bilang ore. Oke, duduk siap. Mana suara? Ini suaraku. Yang keluar duluan adalah yang paling rapi dan membawa ini ya, kertasnya dibawa keluar ya. Enggak pakai kelompok-kelompokan, nanti kita berpasangan di sana ya. Ya. Oke, kelompok adalah barisannya Mikail, silakan Mikail dengan tertib. Siap sebelah kanan, sebelah kiri. Kemudian barisannya Rama, silakan Rama. Hati-hati ya. Ya, posisinya. Pegang ya. Pegang ya. Coba melingkar tapi menghadapnya keluar. Melingkar kita anak boleh. Kita akan buat dua lingkaran kecil dan besar. Lingkaran kecil terdiri dari laki-laki ya. Lingkaran kecil. Ya, lingkaran kecil menghadap ke ibu, menghadap keluar ya. Yuk, coba yang laki-laki membuat lingkaran kecil menghadap keluar. Oke, sudah? Ya, sekarang yang putri silakan buat lingkaran besar dikelilingi temannya sini. Sini, yuk. Buat lingkaran, pegang tangannya. Terus meningkat ke kanan. Terus. Ke kanan. Terus. Ya, kalau bisa berpasangan ya. Jadi ada pasangannya nanti karena kamu mau tukeran informasi. Ya. Kalau ibu bilang, coba dengarkan. Sekarang coba kartunya diangkat semuanya.
Robi dibaca. Ya, sudah dibaca. Sekarang kamu berbicara di depan. Sekarang sama temannya. Yang ada di depan kamu ya, yang ada di hadapannya. Ya, nih punya Wanda tukeran sama siapa? Tadi bisa nggak baca. Ya, sini. Ya. Oke, sekarang ditukar. Semuanya ditukar sama teman yang ada di hadapannya. 1, 2, 3. Tukar. Ayo ditukar. Itu ayam. Petaka. Sudah ditukar semua belum? Petaka. Oke, sudah ditukar semua? Siapa yang belum ditukar? Siapa yang belum ditukar? Kalau sudah ditukar, sekarang berikutnya dengarkan. Bisa dengarkan Darius? Bisa dengarkan? Sekarang geser ke kanan 1 langkah yang luar dulu. Ya. Belum ditukar, Bu. Oh, yang di dalam dulu deh. Yang di dalam geser. Maksudnya berputar ya, berputar ke kanan. 1 langkah berputar ke kanan. Muternya kayak jarum jam. Gitu. Ya. Ya, bergeser 1 langkah. Berputar. Ya. Ya. Satu langkah aja. Ya. Sudah belum? Reza, Lama, sudah dibersihkan belum? Sudah dibaca belum? Coba ibu tanya, Aliana, apa informasi yang kamu dapatkan di situ? Ya, pertanyaannya dan jawabannya kepada manusia. Berarti Dari bacaan di atas, surat apakah yang pertama kali dituliskan pada tanggal bulan dan tahun berapa Al-Quran diturunkan? Jawaban. Surat Al-Alaq pada malam 17 Ramadan tahun 1910 Masehi dibuat ini. Bisa nggak didengar? sekarang satu lagi informasi dibaca sama Reza, baca informasinya. Baca soalnya dan jawabannya. Nama lain Pertanyaannya dan jawabannya. Jawaban Al-Quran Oh ya, Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia. Sudah siap? Apa lagi? Halo. Kenapa? Ya,
Sebelah sini yang sebelah kanan ya, kita siap masuk lagi ya. Woi balik, ngapain lu jongkok? Ya enggak kamu dah, jangan tapi berbalik dulu. Mana punya Udah dipegang ya, dipegang masing-masing. Oh, dikasih nama. Kartunya di Kamu punya lu dari yang mana nih, Kak? yang paling rapi ya. Ayo boleh. Siapa yang masuk kelas? Siapa yang mau masuk kelas? Yang mau masuk kelas berbaris yang rapi. Ya, bagaimana tadi guysnya? Kamu jadi pusing ya? Enggak. Ya, tadi sebetulnya itu ya, Ibu ingin kamu mendapatkan informasi yang berbeda dari bertukarnya teman. Dikali nanti jatuh duduknya kayak gitu, nah. Gimana duduk yang bagus? Gimana duduk yang bagus? Jadi tadi kita bermain di luar itu, lingkaran tadi bertukar pasangan itu supaya kamu mendapatkan informasi yang berbeda dari bacaan yang kamu dapatkan dari Ibu tadi, ya. Dari yang pertama yang Ibu dapatkan kan tadi ada yang berbeda enggak? Nah, tadi ada enggak yang ingat salah satu? Coba Ibu minta berdiri ya, satu aja. Cahaya deh. Coba tadi kamu dapatkan informasi apa di sana? Nah, yang kamu dapatkan informasi yang di situ tadi apa? Coba ulang pertanyaannya tadi informasi apa? Dari bacaan di atas, nama lain Al-Quran diantaranya Al-Huda dan Al-Zikr. Coba jelaskan arti Al-Huda dan Al-Zikr. Al-Huda artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Ya. Al-Zikr artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Terima kasih Cahaya, kembali ya. Kenapa Anda? Tadi ada informasi berbeda dari Cahaya bahwa ada nama lain, ya nama lain dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu punya nama-nama juga ternyata ya. Tadi yang dibacakan sama Cahaya apa? Ada nama lain dari Al-Quran itu Al-Huda dan Al-Zikr. Al-Huda artinya apa tadi? Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Zikr Al-Quran sebagai peringatan. Ya, boleh. Tepuk semangat. Lagi, tepuk lagi semangat. Lebih semangat. Udah ya, cukup kamu capek sampai buku ya. Satu lagi informasi. Tadi informasi yang kamu dapatkan dari sekarang yang perempuan sudah ada. Sekarang yang belakang deh, Afrika. Coba Ibu minta satu. Informasi yang kamu dapatkan ada ya? Ya udah, diganti. Dari kalian nanti ada? Ya. Silakan dibaca yang lain perhatikan. Yang lain perhatikan baca. Kemudian temannya didengarkan. Ya, terima. Dibaca soalnya bisa diajar ya kalian nanti dengar. Dari bacaan di atas, di mana Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dan ketika sedang apakah beliau? Jawaban di gua Hira. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang berhalwat
Iya, ketika Nabi sedang berkhawat, Nabi menerima wahyu di wahi. Ya, udah anak soleh. Oke, itu rasa cukup ya hari ini. Kenapa Reza mau pulang? Tapi aku minta kesimpulannya, ya. Silakan kartunya boleh di nanti dulu ya. Ibu membaca ya kembali. Ya, boleh bukunya di kembali ya. Tidak dilempar ya, kalau tidak dilempar ya. Ibu akan ada door prize ya. Bagi yang bisa menjawab dan bisa menyimpulkan. Bantu Beben, ada yang hadiah. Ada yang hadiah. Kita duduk yang bagus dulu, ya. Anak soleh. Silakan duduk yang bagus, yang rapi, laki-laki. Ya. Ini ibu khususkan dulu buat yang bisa menjawab pertanyaan. Kesimpulannya satu saja. Kesimpulannya satu saja. Siapa yang bisa menyimpulkan? Menyimpulkan materi kita pada hari ini tadi tentang apa, terus apa aja yang kamu sudah dapatkan tadi. Satu saja. Tadi tentang apa? Berdiri, ya, oke? Berdiri. Oh, lama dulu. Apa saya dulu? Tidak lama dulu. Boleh nanti. Pertama yang keras. Tentang mengenal nama Allah. Begitu? Tentang apa tadi? Beriman. Mengenal kitab-kitab. Mengenal kitab-kitab Allah. Ya, oke, dengar. Satu, apa aja kitab-kitab Allah? Kitab Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Oke, terima kasih Rama. Ya. Apa ya? Dulu. Oke, ya. Tepuk tangan dong. Ya. Sekarang yang kedua, boleh ditambahkan kesimpulannya ya. Saya sih siapakah yang menerima, dengarkan, siapakah yang menerima kitab-kitab tersebut tadi yang saya menolak? Saya Reza ya. Oke. Ya, dua saja boleh. Kitab apa sama siapa? Kitab apa dengan rasulnya siapa? Dua aja boleh. Pada siapa? Nabi Isa. Satu lagi. Namanya lagi. Apa? Ulangi. Kitab apa? Al-Quran oleh Nabi. Ya, benar. Karena terima kasih. Terima kasih juga. Ya, tepuk tangan dong semuanya. Ya, Reza, sekarang dua lagi. Tadi kan baru dua ya, sama saya. Silakan. Ayo, yang belum apa tadi? Tadi Injil sudah sama kan. Sekarang lain itu. Dengarkan. Oh, ulangi. Kitab apa? Kitab Zabur oleh Nabi Daud, benar? Ya, satu lagi. Taurat oleh Nabi Musa. Hebat. Betul? Ya, terima kasih Reza. Ya, senang? Mau lagi? Oh ya, tadi sudah dapat ya tadi ya? Tapi jawab dulu ya. Kuisnya satu lagi. Satu saja. Ajaran terpuji. Saya kita yang mau. Ajaran terpuji dari kitab-kitab itu ya. Pertama itu kepada Sang Kholik atau Pencipta. Contoh ajaran terpuji kepada. Ya, tadi kan dari sudah. Contohnya berbuat baik kepada Sang Pencipta apa? Dari saya, Bu. Masih banyak. Oke, ada lagi? Mau lagi? Ya, satu pertanyaan lagi
Baik, anak soleh, kita tadi sudah materi tentang mengenal kitab Allah ya, yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Anak soleh, ada berapa kitab? 4. Kitab apa? 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat kepada siapa? Kitab Zabur kepada Injil kepada Oh iya, tadi cara kita beriman kepada kitab apa tadi ya? Lupa ya. Jadi tahu bagaimana cara kita mengimani? Dengan cara Meyakini. ya, salah satu. Lama dulu. Berdiri. Meyakini aku mempercayai adanya kitab-kitab Allah. Ya, dulu. Sekarang Bima, ayo Bima, berdiri. Meyakini atau percaya. Ya, udah nggak apa-apa. Ya, ayo. Nggak apa-apa, nanti dapat hadiah juga. Ulangi lagi. Meyakini atau percaya atau percaya, terus apa lagi? kepada kita Dan kita jadikan sebagai pedoman untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oke, Bima dapat. Mama dapatnya yang ini ya. Pokoknya lagi. Bu, tapi saya udah selesai. Bu. Lagi Bu, satu lagi. Semuanya Bu saya dulu, Bu. Oke, dah. Anak soleh. Ya nanti. Ini tali buku tuliskan. Sekarang kita baca doa dulu ya. Ada ya materi kita sudah selesai. Yang terpenting adalah kalian bisa mempraktikkan materi yang telah kita pelajari, mengimani kitab-kitab Allah dan kita melaksanakan ajaran-ajaran terpuji dari Allah melewati kitab-kitab ya, terutama kitab Al-Quran yang sampai sekarang masih kita pegang dan menjadi pedoman hidup kita. Anak soleh yang mau pulang duduk rapi, disiapkan semuanya, dilakukan lama sama Rama ya. Oke, baca doa silakan. Kita Membaca berarti dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak soleh-solehat. Insya Allah pekan depan kita ketemu lagi dengan materi selanjutnya ya. Di materi berikutnya akan kita tambah dan kita pelajari. Oke, terima kasih. Salam semuanya dan terima kasih untuk hari ini ya. Oke.